kita bagikan di teman-teman yang tidak bisa mengikuti rapat koordinasi pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. 1 jam ke depan kita akan membahas tentang teknis pelaksanaan PJJ alternatif menggunakan Microsoft Teams. Saya akan sharing screen dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, nah yang kita bahas adalah teknis dari pelaksanaan TOT alternatif PJJ menggunakan Microsoft Teams. Bapak Ibu nanti kita akan banyak di sesi tanya jawab ya. Jadi saya hanya paparan singkat menjelaskan tentang program ini apa. Terus kemudian bagaimana, dan nanti ketika sudah selesai Bapak Ibu bisa menanyakan segala sesuatu yang mungkin masih menjadi pertanyaan untuk pelaksanaan alternatif PJJ menggunakan Microsoft Teams oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang bekerjasama dengan PT Microsoft Indonesia. Nah, Bapak Ibu, pertama saya ingin mengingatkan kembali pembukaan dan pelaksanaannya. Jadi, pembukaan itu akan dilaksanakan tanggal 29 Juli tahun 2020 ya, jam 9 pagi. Ini nanti akan dihadiri oleh semua peserta dari sekolah yang sudah mendaftar. Ini sudah terdata kemarin itu 9.000 sekian, hampir 10.000. Kita akan lock di angka 10.000 ya. Jadi bagi sekolah yang tidak mengirimkan datanya itu dianggap tidak mengikuti program ini. Total peserta adalah 10.000 untuk TOT ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti mohon bisa hadir tanggal 29 jam 9 bersama dengan pesertanya masing-masing. Ya, nanti diarahkan peserta yang diampu Bapak Ibu itu tanggal 29 jam 9 akan ada pembukaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dihadiri oleh Dirjen PAUD dan Dikdasmen Pak Jumeri, PLT Kadinas Ibu Padma, dan dari Microsoft Indonesia. Ini pembukaannya, jadi kita akan bertemu 10.000, bisa jadi nanti akan 10.000 lebih ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya itu tanggal 29 sampai 30 Juli, dilanjutkan tanggal 3 sampai 4 Agustus. Jadi Rabu, Kamis, Senin, Selasa, karena Jumatnya kan tanggal merah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan melaksanakan ini dengan webinar 4 kali di tanggal tersebut, dengan per 1 kali webinar durasinya adalah 2 jam. Begitu Nj. Berarti tanggal 29, Bapak Ibu mengatur pertemuannya sesudah selesai pembukaan. Karena tanggal 29 pun ada pembukaan, yaitu pertemuan ke-0. Pertemuan ke-1-nya pun tanggal 29 Juli, dengan kelas yang diampu masing-masing. Jadi ini sedang dipetakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu nanti akan ada di kelas mana. Kita buka 120 kelas Bapak Ibu. Yang masing-masing kelas nanti akan diisi oleh 2 trainer. Jadi per kelas yang isinya 50 sampai 75 orang itu akan diisi oleh 2 trainer ya yang saling berkolaborasi. Begitu. Pertemuannya 4 kali webinar yang tanggalnya tadi sudah saya sebutkan ya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan disimpan dulu di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu supaya ini gambarannya lebih jelas. Lalu sesudah webinar 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, per webinar Bapak Ibu akan memberikan tugas praktek. Persis seperti pertemuan pada hari itu. Misal, di hari pertama itu kan Bapak Ibu akan mengenalkan dengan Microsoft
educator community ya. Ini penting karena nanti peserta akan memasukkan redeem code kan seperti yang Bapak Ibu kerjakan kemarin. Terus kemudian Microsoft Teams. Nah, itu tugasnya apa? Nanti kita akan bahas khusus mengenai materi Bapak Ibu ya. Jadi ada tugas praktek di 4 kali pertemuan ini. Terus kemudian karena ini sertifikatnya berbunyi 34 JP, Dinas Pendidikan akan mengusahakan supaya sertifikatnya ini diakui oleh tim penilai. Jadi tetap ada webinar tatap muka dan ada tugas praktek dan kursus online, penugasan online, sehingga total waktu dijumlah bisa 34 JP. Begitu Bapak Ibu. Untuk sertifikat nanti yang tanda tangan adalah PLTK Dinas dan dari Microsoft Indonesia yang di dalamnya disertai dengan struktur program. Nah, seperti itu. Ini untuk pembukaan dan pelaksanaannya. Mohon Bapak Ibu bisa mencatat tanggal-tanggal penting ini, tanggal 29 sampai tanggal 4 Agustus, Bapak Ibu ya. Alur pelaksanaannya, Bapak Ibu. Ini saya akan bercerita tentang alur pelaksanaan. Yang pertama, pendaftaran peserta. Bapak Ibu sudah meresani semua, ada nota dinas yang beredar terkait ini. PJJ dan sekolah sudah mendaftar di masing-masing kantor cabang dinas, dan ini datanya sudah dipetakan oleh panitia dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan pendaftarannya sudah ditutup karena sudah mulai dibuatkan kelas untuk nota dinas, SK, dan surat tugas. Begitu, J. Ini yang tadi saya ceritakan. Karena pendaftaran sudah ditutup, maka peserta dan penugasan trainer sedang dikerjakan oleh panitia Disdikbud. Jadi nanti Bapak Ibu akan menerima surat tugas. Ya, ada daftar namanya, ada daftar sekolah yang menjadi binaannya Bapak Ibu nanti. SK dan surat tugas ini akan keluar hari Senin. Ya. Karena hari Jumat kemarin itu ada pisah sambut Kadinas. Jadi SK akan terbit maksimal hari Senin nanti, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek Bapak Ibu ada di mana. Kan ini akan diatur per kantor cabang dinas masing-masing ya. Bapak Ibu akan mengampu sekolah mana, begitu. Terus yang berikutnya, ketika ini semua sudah clear kelasnya, Bapak Ibu akan dimasukkan oleh panitia ke dalam WAG kelas. Jadi untuk komunikasi, Bapak Ibu nanti akan dibuatkan grup WA yang isinya adalah kelas yang akan Bapak Ibu ampu. 50 sampai 75 peserta plus Bapak Ibu berdua sebagai trainer. Nah, grup itu akan menjadi tempatnya Bapak Ibu untuk berkoordinasi. Misal Bapak Ibu akan atur pertemuannya akan jadi jam berapa di tanggal tersebut, itu Bapak Ibu yang atur sendiri ya. Bapak Ibu nanti juga diperkenankan untuk membuat Teams di kelas itu, misal untuk pengumpulan tugas dan lain-lain, supaya lebih terkoordinasi. Begitu ya Bapak Ibu. Ini. Jadi kalau nanti tiba-tiba Bapak Ibu di-invite masuk ke dalam WA grup kelas, itu artinya Bapak Ibu sudah mendapat jatah kelas untuk diampu. Yang berikutnya, kalau ini pembukaan dan pelaksanaan tadi sudah. Nah, peserta yang Bapak Ibu training itu nanti akan mendiseminasi ke sekolahnya masing-masing ya. Jadi 15 guru yang dikirim untuk mengikuti pelatihan ini itu akan mendiseminasi atau melatih guru-guru di sekolahnya masing-masing. Tidak di sekolah yang lain, tapi di sekolahnya masing-masing. Misal nanti dari KJD 3, dari SMA 1 Pati, akan dikirim 15 guru. Nah, nanti 15 guru itu akan melatih ke teman-teman guru di satu sekolah itu. Seperti itu. Dan ini tidak dibatasi waktunya ya Bapak Ibu ya. Jadi
Kalau sudah didiseminasi, laporannya bisa dikirimkan ke trainer. Itu. Terus kemudian ada pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan ini pengumuman kelulusan yang dari guru inovatif, ya. Jadi ini adalah program gabungan antara program guru inovatif dengan program Jateng Pintar. Nah, ketika sudah pengumuman kelulusan, nanti Bapak Ibu akan mengikuti grand graduation bersama dengan seluruh pesertanya Bapak Ibu. Baik waktu itu apakah Bapak Ibu sudah mendiseminasi di tahap 1 ya. Saya sudah mendapat laporan dari master trainer masing-masing bahwa Bapak Ibu ada yang sudah diseminasi, ada yang menunggu program ini. Nah, nanti diajak semua, apakah Bapak Ibu mendiseminasi kemarin yang mandiri, atau Bapak Ibu mendiseminasi yang diatur oleh Dinas Pendidikan ini, nanti semua peserta akan diajak ke grand graduation atau pengumuman kelulusan guru inovatif. Ya, Bapak Ibu, ya. Kemarin sudah saya sampaikan, Jawa Tengah ini ada 26.000 peserta ya. Dengan ditambah yang pelaksanaan ini di TOT Jateng Pintar sendiri, berarti nanti akan ada tambahan 10.000 peserta lagi. Jadi total Jawa Tengah akan ada 29 tambah 10.000, 39.000 sendiri guru sudah dilatih di Jawa Tengah. Nah, angka ini bukan angka yang biasa Bapak Ibu ya, ini angka yang luar biasa. Saya rasa Pak Dirjen yang Putra Jawa Tengah pun akan bangga, sehingga nanti akan bersama dengan kita atau menemani begitu program ini sehingga bisa sampai Jawa Tengah ini bisa menerapkan PJJ yang terintegrasi. Jadi kita nanti di Jawa Tengah masing-masing sekolah siap dengan PJJ. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tanggalnya berapa? Grand graduation ini sudah direncanakan akan ada di tanggal 11 Agustus. Ini nanti akan ada pengumuman kelulusan besar-besaran ya di guru inovatif. Karena nanti akan terkumpul lebih dari 100.000 guru ya dari seluruh Indonesia, yang dari Jawa Tengah sendiri akan diumumkan sebanyak 39 guru yang sudah dilatih. Belum nanti kalau peserta yang dilatihnya Bapak Ibu nanti mendiseminasi lagi, ini berarti angkanya akan banyak bertambah. Nah, jadi ini alur pelaksanaannya Bapak Ibu. Bagi yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Nah, demikian paparan saya. Ini saya belum masuk ke materi. Untuk materi nanti akan saya bahas terpisah. Ini kita bahas masalah teknis, bagaimana dan apa. Silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan mengangkat tangan. Baik, ini yang pertama ada Bapak Mahbub. Silakan Pak Mahbub. Terima kasih Pak Yusuf. Saya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama tentu tentang pembagian kelas dan trainer yang tadi sudah disampaikan Pak Yusuf. Jumlahnya teman trainerku 2 dan pesertanya antara 50 sampai 75. Itu pengaturannya diserahkan semuanya pada Dinas Pendidikan atau kita boleh usul semuanya saya dari Salatiga tentu bagus apabila di pesertanya juga Salatiga dan teman satunya trainer juga Salatiga. Tetapi kalau dari kebijakan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan atau Microsoft, tentu juga kita akan mengikuti meskipun ada plus minusnya kalau pendamping trainer dan peserta ditunjuk oleh provinsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang materi dan urutan Pak Yusuf, perlu dijelaskan lagi apakah materinya sesuai dengan yang kita terima itu. Kemudian yang kedua tentang urutannya, tadi baru disampaikan tentang satu tentang Microsoft Education Center itu yang pertama. 2, 3, dan 4 itu tolong disampaikan juga sehingga nanti kita membagi peran dan membagi materi dengan trainer yang kedua akan lebih jelas. Kemudian yang ketiga yang terakhir tentang akun Pak Yusuf, apakah kita nanti akan diberikan akun lagi, apakah menggunakan akun Jateng Pintar atau menggunakan akun yang guru inovatif.
Itu saja Pak Yusuf tentang yang saya tanyakan, mohon untuk dijelaskan sehingga kita nanti akan lebih cepat melangkah dan membagi peran akan lebih praktis juga. Terima kasih. Ya, baik Pak Mahfud pertanyaannya. Baik Pak. Yang pertama tentang pembagian kelas. Pembagian kelas ini sudah diatur oleh Dinas Pendidikan Pak. Jadi Bapak Ibu kan sudah ada nama unit kerja ya. Nah, dari nama unit kerja itu Bapak Ibu akan dikelompokkan berdasarkan kantor cabang dinas masing-masing. Kalau Bapak Ibu dari SMA Negeri 1 Pati misal, itu kan di KJD 3. Berarti Bapak Ibu nanti juga akan melatih di Pati. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu dari Kendal berarti dari Kendal seperti itu, yang dari Salatiga berarti yang seputar Salatiga. Itu sudah diatur seperti itu Pak. Jadi memang diusahakan seperti itu, tapi ada beberapa mungkin yang tidak bisa karena memang jumlahnya tidak sama. Jadi tapi first consideration-nya adalah Bapak akan ada di wilayah masing-masing. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua tentang materi dan urutan. Yang trainer Pak Yusuf, trainer kedua dari Salatiga juga atau dari Lintas Salatiga juga atau mengikuti dari Pak Yusuf, saya jawab Pak Yusuf. Oh, baik. Oke, silakan. Ini Pak Mahbub, perlu saya sampaikan yang pertama, kita berusaha untuk membuat trainernya itu berada di satu kabupaten kota masing-masing, tapi bukan di sekolah asal. Jadi satu kabupaten kota masing-masing, tapi bukan dari daerah asal. Namun, ini ada namunnya, terdapat beberapa daerah itu yang trainernya sangat minim. Contohnya seperti Salatiga. Salatiga itu trainernya cuma 2. Padahal kelasnya kan banyak. Iya. Sehingga kita nanti akan mengimpor dari kabupaten kota yang lainnya. Ada beberapa kabupaten kota yang trainernya sangat banyak, bahkan ada 7 kabupaten kota yang tidak ada trainernya satupun. Nah, seperti itu. Jadi nanti ya mohon bisa dipahami bersama-sama. Seperti itu. Terima kasih. Oh iya. Teman-teman Mas Arif, mantan ya Pak Mahbub ya untuk pembagian kelasnya. Baik, untuk yang kedua Pak tentang materi dan urutan. Untuk materi nanti kita akan fokuskan ke Microsoft Teams ya, karena ini kan proyeksinya adalah guru di Jawa Tengah, sekolah di Jawa Tengah akan bisa mempunyai satu set teknologi lengkap untuk PJJ. Jadi Bapak Ibu trainer nanti penekanannya ada di Microsoft Teams. Nah, isinya apa nanti akan saya bahas atau saya tuliskan begitu di grup WA kita ya tentang materi ini. Intinya sih Microsoft Teams ya. Jadi Bapak Ibu satu kenalkan tentang MEC. Karena MEC ini adalah penting ya supaya Bapak Ibu berkolaborasi dengan guru-guru sedunia kan. Terus di Microsoft Teams itu paling tidak nanti Bapak Ibu bisa posting materi baik itu secara sinkron atau sinkron. Yang kedua Bapak Ibu guru juga bisa memberikan penugasan di assignment ya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa membuat buku catatan digital. Jadi materi inti ini nanti yang akan coba saya perlu melihat lagi, saya juga harus koordinasi dengan Microsoft juga mengenai materi ini. Karena yang tanda tangan kan tidak hanya dari Jawa Tengah, tapi dari Microsoft juga tanda tangan, makanya harus di cross check kalau seperti ini materinya oke enggak, kalau materi seperti ini oke enggak. Nah, kira-kira seperti itu ya Pak. Iya. Saya sudah selesai diskusinya, akan segera saya posting untuk materi dan urutannya Pak. Yang jelas ini kita buat tidak sekaku yang di Guru Inovatif ya. Targetnya adalah sekolah binaannya Bapak Ibu nanti ini bisa menggunakan Microsoft Teams dalam PJJ-nya mereka ya. Di akun cabang Pintar ini kan semua sudah tersedia lengkap termasuk untuk akun siswa. Nah, Bapak Ibu nanti juga di masing-masing kelas kalau sekolahnya ingin mengajukan siswa, nanti kita akan berikan template untuk segera dibuatkan pasca pelatihan ini. Begitu, J? Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga mengenai akun.
akun ini sudah dibuatkan untuk semua sekolah, Pak. Yeah. Jadi nanti akun ini sudah dibuatkan dan bahkan di pendaftaran form pendaftaran itu pun sudah disebutkan yang sudah punya atau belum punya, mereka harus isi form yang nanti akan dibuatkan oleh panitia. Itu untuk akun. Jadi Bapak Ibu nanti untuk akun ini sudah ada timnya sendiri ya. Bapak Ibu tinggal nanti koordinasi dengan kelas ampuannya masing-masing, Bapak Ibu memberikan materi dan memantau pelaksanaan apakah ini nanti jalan atau tidak di masing-masing sekolah. Begitu Pak Mahbub ya. Jadi saya Pak Yusuf tadi kan disebutkan tentang metode pengerjaan tugas kan di asesmen. Padahal juga ada master trainer yang menganjurkan kemarin tidak melalui itu tapi melalui CNP. Yaitu dua pilihan itu kita tentukan atau sudah pakem menggunakan asesmen? Kalau assignment ya, assignment di Teams itu materi wajib Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi untuk assignment tetap nanti diarahkan menggunakan assignment yang dari Microsoft Teams. Itu sudah sangat powerful. Nah, materi tentang CNP, kelas notebook, itu nanti diberikan ke materi yang terakhir ya, karena ini dirasa beberapa masukan cukup berat, tapi juga perlu disampaikan Bapak Ibu tentang kelas notebook ini. Begitu Pak G. Oh siap. Sampun Pak Mahbub ya. Sampun Pak, betul. Yang berikutnya Pak Bayu Jatmika, silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Isa. Selamat pagi. Jadi saya mau meminta penegasan dalam kegiatan pelatihan ini. Kami yang ada di sini ini kan hasil dari master trainer, sehingga apabila memang sudah dinyatakan lulus, maka kami ini posisinya sebagai trainer. Nah, kemudian kalau membaca penjelasan di awal tadi, kita menjadi trainer untuk TOT. Nah, apakah ini tidak rancu ya Pak? Karena yang bisa ikut TOT itu kan kalau yang men-training adalah master trainer. Sedangkan kita ada di level trainer. Apa iya trainer melatih calon trainer juga gitu loh? Apa tidak sebaiknya dia sebagai semacam trainer pelatihan biasa aja gitu, bukan TOT gitu loh Kak. Ini hanya semacam apa ya, kegalauan aja sih, karena posisi kami kan bukan master trainer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang kursus yang online di Microsoft itu apakah memang wajib untuk mengikuti bagi peserta? Artinya bisa jadi mungkin ada peserta nanti yang bertanya, ini bagi kami mengikuti kursus yang online ini apakah hanya sebagai syarat agar dapat sertifikat 32 atau 34 jam itu, atau ada manfaat yang lain? Yang ketiga, yang terakhir Pak, masalah kelulusan yang desiminasi, peserta desiminasi dari guru inovatif itu kan belum ada rilis Pak. Sedangkan teman-teman ini sudah kepengen tahu lulus atau tidak begitu. Itu saja Pak untuk penjelasannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bayu Jatmika. Pak Bayu dari kelas mana Pak Bayu? Saya Jateng 5 Pak. Jateng 5 aja. Baik. Oke. Ya, saya rasa Pak Bayu dan teman-teman semua jangan galau ya. Ini adalah kalau saya boleh bilang Jawa Tengah itu kan khusus ya. Saya pernah cerita bahwa di Indonesia itu Microsoft menjalin kerjasama di hanya 2 tempat. Satu di Sinjai, di Kabupaten Sinjai, satu di Jawa Tengah. Nah, Sinjai ini pelaksanaannya sudah jalan bagus
PR-nya masih di Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah ini dari semua provinsi se-Indonesia hanya satu-satunya Jawa Tengah yang disupport penuh oleh WhatsApp Indonesia melalui program kerjasama. Akhirnya keluar Jateng Pintar ini, Bapak Ibu ya. Dan nanti juga akan keluar aplikasi EPAK dengan akun Jateng Pintar ini semua juga. Nah, jadi kalau Bapak Ibu galau kenapa ini namanya TOT, karena begini, di Jateng Pintar ini, kalau nomenklaturnya tidak berupa TOT, maka pelatihan ini hanya selesai sampai ke 15 orang di satu sekolah itu saja. Tapi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta, ini tidak boleh seperti itu. Mintanya adalah 15 orang ini itu nanti ada kewajiban untuk menularkan ke teman-teman guru yang ada di sekolahnya. Nah, kalau program seperti itu berarti nomenklaturnya adalah TOT. Lalu pertanyaannya, kalau yang bisa men-training trainer adalah master trainer, itu kan di Guru Inovatif ya Pak. Ini kita kan project spesial ya, project tambahannya Microsoft. Karena Jawa Tengah spesial, maka perlakuannya pun spesial. Ya, artinya memang setiap tahun Microsoft sudah banyak memberikan keistimewaan untuk Jawa Tengah ya. Jadi kalau pelatihan ini nanti ditangani oleh Bapak Ibu selaku trainer, ya, saya rasa tidak akan ada masalah Bapak Ibu ya. Toh nanti yang 15 orang yang Bapak Ibu latih itu juga produknya yang diharapkan kan juga tidak trainer seperti Bapak Ibu kan. Tapi yang produk yang diharapkan dari pelatihan ini adalah 15 orang guru itu akan mendiseminasi atau melatih teman-teman di sekolahnya masing-masing. Gitu Bapak Ibu. Jadi beda ya. Trainernya Bapak Ibu, ini kan trainer guru inovatif. Trainer guru inovatif ini kan progresnya akan kita lihat selama 1 tahun ke depan, ya. Master trainernya Bapak Ibu juga sama ya. Setahun kemarin, sesudah setahun atau 2 tahun yang kemarin ketika mengikuti pelatihan-pelatihan Microsoft, progresnya juga dilihat melalui tim code yang ada. Nah, Bapak Ibu juga sama. Ini nanti kan Bapak Ibu menjadi trainernya Microsoft ya. Kalau trainernya Microsoft berarti kan level selanjutnya adalah ini Bapak Ibu, Microsoft Innovative Educator Expert. Nah, itu sih langkahnya. Makanya kenapa kok kemarin Bapak Ibu TOT-nya sangat ketat, tugasnya sangat banyak, karena hasil produk yang diharapkan adalah Bapak Ibu bisa menjadi trainer guru inovatif itu sendiri Bapak Ibu. Begitu nih Pak Bayu. Oke, siap Pak. Terima kasih. Yang berikutnya mengenai kursus online. Kursus online ini materi yang harus dikerjakan oleh siswa Pak. Kok siswa? Sorry. Yang harus dikerjakan oleh peserta pelatihannya Bapak Ibu. Ya, kenapa harus ada kursus online? Ya, satu, Microsoft menginginkan guru kita belajar paling tidak materi-materi yang diperlukan dalam pembelajaran masa kini ya Bapak Ibu ya. Di kursus online itu kan Bapak Ibu bisa belajar banyak hal ya, tentang bagaimana membangun konten dan lain-lain. Ada kemampuan 5C-nya Microsoft itu apa, dan itu ada di kursus online. Teachers Academy itu Bapak Ibu. Itu dikerjakan ya Bapak Ibu, tetap wajib dikerjakan. Terus pertanyaan selanjutnya tentang kelulusan. Ini memang untuk kelulusan kita sedang menyiapkan mekanismenya Pak, kelulusan guru inovatif maksudnya ya. Memvalidasi 130 sekian guru, 130.000 guru se-Indonesia itu butuh waktu yang tidak cepat ya. Itu sudah dibantu oleh sistem AI-nya Microsoft. Mohon maaf, saya mute dulu lagi. Jadi ini sudah diproses untuk validasi. Dan ini kan validasinya validasi silang ya, Bapak Ibu sudah
mungkin sudah bertanya-tanya ini kapan pengumuman kelulusannya. Nah, ini akan segera diumumkan mekanisme kelulusannya Bapak Ibu ya. Itu tentang kelulusan guru inovatif. Saya rasa demikian untuk menjawab pertanyaannya Pak Bayu Jatmika. Selanjutnya Pak Faruri. Pak Faruri, monggo Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuda dan teman-teman. Saya Agung dari Kendal. Ingin bertanya yang pertama mengenai trainer yang ada di dalam satu tim itu terdiri dari 2 dan peserta kurang lebih ada 50-70. Untuk pembagiannya itu nanti masing-masing trainer itu dari 50 atau sampai 70 peserta itu akan dibagi separuhnya untuk mengampu peserta yang ada di dalam satu tim, atau kita nantinya akan membagi sendiri. Dan masing-masing trainer, kalau misalkan dalam satu kelas itu ada 2 trainer, apakah pembagian materi itu nanti akan disampaikan semuanya, masing-masing trainer harus menyampaikan materi semuanya, atau materinya nanti dibagi 2 trainer itu yang pertama, Bapak. Terus yang kedua, mengenai sertifikat, diseminasi. Mungkin alangkah lebih baiknya untuk sertifikat TOT sama diseminasi apakah diselesaikan terlebih dahulu sehingga peserta yang nantinya akan mengikuti TOT datang ini nanti itu sehingga nama peserta itu tidak bertabrakan atau tidak mengikuti kegiatan 2 sehingga nanti dia akan mendapatkan sertifikat 2 kemungkinan nanti diseminasi sama. Terus pertanyaan yang ketiga mengenai penugasan atau assign. Di penugasan itu kan pada saat TOT sama diseminasi itu terkadang ada yang berbeda cara memberikan materi penugasan. Baik itu penugasan nanti terintegrasi dengan kelas notebook, terus ada juga yang memberikan materi mengenai pengiriman tugas harus di kelas notebook, terus nanti di assign itu harus di print in dan lain sebagainya. Nanti di materi yang akan kita sampaikan ini mungkin disamaratakan untuk nanti materi yang akan disampaikan apakah melalui penugasan saja atau nanti harus terintegrasi juga dengan kelas notebook. Terus yang terakhir Pak Yuda mengenai Educator Center MEC itu, apakah peserta nanti harus mengerjakan 13 kursus yang ada di MEC yang dulu itu wajib itu atau tidak, karena waktu nanti kita pelatihan hanya 4 hari, kemungkinan untuk mengerjakan 13 kursus itu menurut saya kok agak berat, karena diseminasi kemarin itu waktunya itu kurang lebih 5-10, berarti 5 hari. Itu menurut saya peserta sangat keberatan untuk mengerjakan MEC. Bahkan saya harus japri satu-satu tiap peserta, mengingatkan tiap hari harus mengerjakan MEC. Karena 13 kursus itu menurut saya sangat lama lah. Kalau misalkan pesertanya muda tidak masalah. Tapi kalau pesertanya masih gaptek banget terlalu mengenai IT itu menurut saya masih keberatan. Itu Pak Yudin. Baik. Ya, terima kasih Pak Agung ya. Ya Pak, untuk pertanyaan yang pertama mengenai materi untuk kedua trainer dalam satu kelas. Nah, ini beda dengan guru inovatif ya Pak. Tujuannya ini adalah sekolah bisa menyelenggarakan PJJ, kan itu. Berarti nanti untuk materi di 2 trainer ini Bapak tidak perlu membagi. Maksudnya Bapak Ibu tidak perlu membagi kelas menjadi 2 lagi, tapi Bapak Ibu kelola bersama satu kelas itu dengan 2 trainer. Ya, misal ada 4 kali webinar itu Bapak Ibu bisa misal saja membagi pertemuan pertama nanti siapa, pertemuan kedua siapa, kan bisa seperti itu gantian. Jadi ketika yang satu menyampaikan materi, mungkin yang satu membantu
menjadi moderatornya. Nah, kira-kira seperti itu Pak pembagiannya. Atau ketika yang satu menyampaikan materi, yang satu membantu menjawab pertanyaan. Nah, ini dalam satu kelas akan seperti itu. Targetnya adalah sekolah bisa menyelenggarakan PJJ, Pak. Jadi Bapak perlu menyampaikan materi yang nanti akan kita set. Ini saya baru tektokan dengan Microsoft tentang materi yang bisa disampaikan. Ya, apakah ini seperti guru inovatif, atau kita akan peringan dengan pengurangan materi, dengan penegasan materi di fitur tertentu, dan yang lain bisa dipelajari secara mandiri atau melalui mode asinkron begitu. Jadi seperti itu ya Pak Agung ya untuk materi. Ini nanti akan saya diskusikan di waktu yang berbeda untuk materi. Untuk sertifikat yang diterima itu satu Pak. Apakah dia mengikuti, ini yang saya maksud pesertanya Bapak Ibu ya, yang dilatih oleh Bapak Ibu. Apakah pesertanya Bapak Ibu sudah mengikuti, mungkin Bapak Ibu sudah menyelenggarakan diseminasi sendiri, itu nanti sertifikatnya ini dari Jawa Tengah begitu. Atau Bapak Ibu bagi yang diseminasinya menggunakan program Jateng Pintar ini, itu juga sertifikatnya sebagai peserta untuk pesertanya Bapak Ibu ya. Untuk trainer itu sertifikat yang Bapak Ibu terima adalah sertifikat lulus TOT. Jadi kan bunyi sertifikatnya kan berbeda ya Bapak Ibu ya. Untuk pesertanya Bapak Ibu sertifikatnya adalah sebagai peserta kegiatan. Kalau di sertifikatnya Bapak Ibu nanti akan lulus sertifikatnya adalah sertifikat sebagai trainer dari Microsoft Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu Pak Agung untuk sertifikatnya Pak. Untuk sertifikat itu berarti kita pernah menyelenggarakan diseminasi. Jika peserta yang kita pernah mengikuti peserta di saya diseminasi juga nantinya akan mengikuti kegiatan TOT, berarti kemungkinan peserta itu nanti akan mendapatkan sertifikat double atau bagaimana Pak Ijen? Ya, kalau yang bersangkutan sudah mengikuti diseminasi Bapak, harusnya ya ganti yang lain ya Pak, kalau dalam satu sekolah itu. Karena nanti biarpun yang bersangkutan ikut di diseminasi yang kedua ini yang Bapak adakan di Jateng Pintar, sertifikatnya hanya satu Pak. Karena sertifikatnya satu itu. Tidak ada sertifikat versi guru inovatif atau sertifikat versi Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah sertifikatnya ya versi Jawa Tengah itu. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Untuk penugasan ini kan terkait materi. Kalau sementara saya bisa jawab, penugasan itu nanti Bapak Ibu wajib sampaikan yang di assignment. Begitu Nje. Untuk MEC 13 kursus ini materi wajib Microsoft Pak. Jadi MEC itu adalah materi wajibnya Microsoft. Untuk bisa keluar sertifikat yang dengan tanda tangan Microsoft itu memang harus ada pengerjaan MEC itu. Satu paket yang di Teachers Academy itu saja sih. 13 kursus. Dan itu sekarang gampang ya. Gampang itu gimana? Ketika diklik jawabannya salah, disubmit keluar jawaban yang benar apa. Kan tinggal nanti bisa dari situ bisa belajar mandiri sih. Ternyata kalau ini jawabannya kok salah ya, ternyata jawabannya yang benar. Ketika soalnya keluar lagi, masih salah lagi, karena mungkin lupa tadi jawabannya apa, kan bisa diulangi lagi. Nah, kira-kira seperti itu sih Pak untuk MEC. Begitu ya Pak Agung? Terakhir Pak Yuda ingin bertanya, mungkin nanti fasilitas yang didapatkan dari trainer ini mungkin selain akun, terus nanti juga surat nota dinas atau surat izin ke sekolah, terus mungkin nanti bisa dijelaskan juga Pak mengenai fasilitas yang didapatkan sehingga kita nantinya mungkin ada izin dari sekolahan izin ke sekolah itu tidak khawatir dengan adanya kegiatan ini. Iya Pak.
Ini kegiatan resmi dari Dinas Pendidikan, Pak. Jadi nanti akan ada nota dinas, akan ada surat tugas, ada SK, dan ini juga sudah diinfokan ke semua kantor cabang dinas dan ke kepala sekolah. Begitu. Di sini juga ada banyak kepala sekolah ya, yang ikut program ini, karena kan di TOT Guru Inovatif itu dalam satu grup WAG-nya kita ini kan isinya ada pengawas sekolah, ada kepala sekolah, ada guru, SMA, SMK, dan SLB. Jadi lengkap semua. Jadi seperti itu Pak, yang Bapak terima nanti ada surat tugasnya, ada SK, yang tentunya ini akan bisa digunakan untuk kebutuhan administrasi Bapak nanti dalam kegiatan ini. Atau mungkin Mas Arif Edi bisa menambahkan. Sita, nanti untuk yang pertama adalah untuk peserta nanti akan mendapatkan surat tugas resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, termasuk Bapak Ibu trainer. Jadi nanti semuanya akan mendapat surat tugas dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk peserta, kita juga nanti ada lampirannya untuk tiap sekolah yang 15 itu. Jadi nanti semuanya kita resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Tadi saya nambahin sedikit Mas, kenapa trainer of trainer gitu ya. Yang pertama diskusinya tadi benar bahwa kenapa trainer of trainer, walaupun Bapak Ibu ini mungkin sebagian ada masih galau ya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Mas Yujo bahwa konsepnya kita tidak hanya berhenti sampai pelatihan, tapi nanti teman-teman itu harus mendiseminasikan ke teman di sekolahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan administrasi, yaitu sertifikat. Karena kita menghendaki teman-teman juga kan nanti mungkin sebagian akan menggunakan sertifikat ini untuk dinilaikan dalam PAK. Nah, kami berharap bahwa PAK ini masuknya tidak di kategori kegiatan kolektif yang nilainya 0,15 tapi 1, yaitu dengan JP 32 jam pelajaran. Kita kan nanti akan combine antara daring ini dengan penugasan. Jadi penugasan itu sebenarnya untuk melengkapi tugas-tugas yang diperlukan sehingga nanti jamnya bisa memenuhi 32 jam. Karena aturannya kalau bisa tatap muka 1 hari penuh itu kan 10 jam. Itu dengan asumsi menginap. Tapi kalau daring ini maksimal 1 hari itu hanya 32 jam. 32 jam itu artinya nanti lewat daring dan sebagiannya adalah penugasan. Nah, makanya namanya adalah trainer of trainer. Karena kita ada kewajiban untuk mendiseminasikan. Yang kedua, adanya penugasan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena Jawa Tengah kan harus juga menjaga tanda petik mutu ya, nanti mengeluarkan sertifikat bersama Microsoft itu tidak asal sertifikat, tetapi yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara syah, kemudian sesuai dengan buku 4 dan buku 5, seperti itu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun tambahannya Mas Arif. Begitu nggih, Pak Agung nggih. Baik Pak Yujo, terima kasih. Baik. Yang selanjutnya Ibu Sri Mulyani, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Mulyani dari SMK Negeri 1 Boyolali, Pak. Terkait dengan tadi beberapa Bapak Ibu sudah menanyakan tentang kepesertaan. Yang pertama, saya memang sudah melakukan diseminasi program dari Guru Inovatif kepada teman-teman saya. Dan karena ada program TOT Jateng Pintar ini, teman-teman saya sejumlah 15 itu diikutkan lagi kepada program ini, Bapak. Nah, apabila sertifikatnya sama,
maka mereka akan mendapatkan sertifikat yang sama untuk dua kegiatan ini. Tetapi tadi saya sempat mendengar Pak Yuce ngendiko bahwa nanti hanya akan ada satu sertifikat. Nah, kalau seperti itu, teman-teman saya kan, mohon maaf nggih, dalam tanda kutip rugi gitu, karena kemarin sudah ikut desiminasi, dapat satu sertifikat saja, sedangkan ini dia juga harus ikut desiminasi lagi, dan tugasnya adalah mendesiminasikan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, pertanyaan saya, yang pertama, apakah peserta ini masih bisa diganti? Sehingga bisa penularan kepada sekolah kami itu bisa lebih cepat. Yang kedua, terkait dengan nanti tugasnya adalah melakukan desiminasi. Kebetulan teman-teman saya yang kemarin ikut program desiminasi ini sebagian besar itu sudah sepuh-sepuh. Mereka ikut program desiminasi karena pada saat yang bersamaan yang muda-muda ini ada tugas yang lainnya, Bapak. Jadi mereka ikut desiminasi saya gitu. Nah, kalau nanti mereka ditugaskan untuk mendesiminasikan kepada teman-teman, mohon maaf, untuk kemampuan secara IT-nya itu mungkin Bapak Ibu guru yang peserta desiminasi saya ini akan kewalahan begitu. Jadi kalau misalnya bisa diganti, bagaimana caranya? Yang kedua, soal sertifikat tadi. Apakah nanti akan mendapatkan satu sertifikat dengan dua kegiatan ini atau dua sertifikat? Begitu Pak Yuce, terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Sri Mulyani. Tadi sudah saya sampaikan ya Bu, untuk sertifikat yang dikeluarkan nanti hanya satu. Satu itu karena ini ada di program yang sama sebenarnya, cuman waktunya kan berbeda ya. Di TOT Guru Inovatif dan TOT Jateng Pintar. Nah, kalau ini ya merubah peserta itu saya rasa ini sudah terlambat ya, atau masih bisa enggak sih? Mas Arief masih bisa enggak kira-kira? Ini nanti ngerubahnya banyak. Kalau saya boleh menyarankan, Mas. Silakan. Kalau yang pertama kan terkait dengan desiminasi Microsoft, itu mungkin nanti kan sertifikat yang mengeluarkan Microsoft untuk desiminasi sebagai guru inovatif. Kalau di sini kan kita yang kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau saya menyarankan untuk lebih menyederhanakan masalah ini, kalau seandainya kemarin ikut guru inovatif dan sekarang ikut ini kembali, ya nanti dapat double sertifikat gitu Mas. Kan materinya juga agak berbeda gitu. Berarti akan ada dua sertifikat ya? Betul. Kalau yang ini kan nanti kan kalau di PAK kan nilainya 1. Kalau yang kemarin kan beda toh Mas. Kayak gitu maksud saya. Baik. Namanya kan juga beda, itu maksudnya. Oh, baik begitu Bu Sri Mulyani tentang sertifikat. Saya setuju dengan usulnya Pak siapa barusan itu. Jadi peserta itu mantep gitu loh Pak, mengikuti kalau memang harus double seperti kasusnya di Bu Sri Mulyani, itu juga mirip-mirip di sekolah saya, masalahnya. Oh, baik. Selamat pagi, Pak. Bapak Ibu, mohon maaf ini urut ya. Ini masih di Bu Sri Mulyani. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan dari konten atau pertanyaannya Bu Sri Mulyani silahkan. Tapi kalau di luar topik ini ditahan dulu nggih. Ini sama Pak Yuce. Oh, Pak Eko silahkan Pak Eko. Kemarin kan saya sudah komunikasi dengan Pak Arief. Itu memang katanya informasinya itu ada 2 sertifikat Pak Yuce. Karena skopnya memang sedikit beda dan terus yang peserta ini kan nanti diseminasi ke siswa juga. Jadi materinya juga agak sedikit beda gitu. Maksudnya kegiatannya gitu. Saya sudah diinformasi Pak Arief gitu. Nanti mungkin dapat 2 sertifikat itu Pak Yuce. Oh, baik. Ya. Kalau begitu kan nanti yang dari Microsoft tetap saya keluarkan, kan begitu. Terus kemudian ada sertifikat lagi yang kedua bagi peserta yang TOT ini akan mendapat sertifikat tambahan dari Dinas Pendidikan dan Provinsi
Dinas Pendidikan Pak Yuce, saya usul saran Pak Yuce. Pak Suko, silakan. Jadi, Konsewu Pak, kan saya kan pengawas ya. Usul Pak Arif sih bagus. Tapi kalau melihat dari sisi materi kan hampir sama, Pak. Kemudian untuk pemerataan kemampuan peserta, itu kalau masih memungkinkan ya saya usulkan diganti Pak Yuce. Saya khawatir nanti kalau peserta yang kemarin sudah ikut, itu nanti dia akan formalitas saja. Jadi hanya masuk, kemudian dia tidak ikut kegiatan, HP-nya dibanjir dan sebagainya. Sehingga sebetulnya kalau masih memungkinkan, itu sebaiknya diganti Pak Yuce. Jadi nanti pemerataan kemampuan, gurunya akan menjadi lebih banyak yang mampu mengoperasikan, khususnya tim tadi Pak Yuce. Gitu Pak Yuce, terima kasih. Pak Yuce, terkait dengan pertanyaan Bapak tadi. Oke, kita silakan. Ini Pak, kalau misalkan mau perkenalkan saya Rita dari Sragen. Jadi kalau misalkan peserta diganti, di sekolah saya nanti tidak ada yang berdaftar karena memang kebetulan sekolah sudah pernah mengadakan diklat kaitannya dengan Microsoft 365, sehingga ketika yang kemarin kita kirim itu ya tetap mereka sudah pernah dapat materi itu dan sudah mengerjakan tugas MIC gitu. Nah, kalau usulnya Mas Arif tadi bahwa nanti kok dapat 2 sertifikat, nah itu sebagai bentuk pressure kita kepada peserta bahwa untuk yang dari Microsoft nilainya sekian ketika untuk PAK, dan yang kegiatan ini jelas yang mengeluarkan adalah provinsi gitu ya, sehingga kan nilainya insya Allah 1 katanya tadi begitu. Jadi menurut saya kalau diganti ya sekolah saya nggak akan yang bisa dikirim karena memang sudah semua pakai, dan kebetulan sekolah kami juga sudah buka yang akun SH sekolah. Jadi menurut saya tetap biarkan itu pesertanya, tetapi bagaimana kita sebagai seorang trainer bisa memberikan istilahnya, bagaimana tetap ini menarik, masalah mereka aktif atau tidak, dan toh mereka juga dituntut untuk mengerjakan tugas. Nah itu nanti kerjasama antar trainer berdua, bagaimana tetap peserta itu tetap nyaman dengan kegiatan ini. Nah menurut saya untuk biar membedakan Mas Yuce, jadi untuk materi yang di kegiatan ini mungkin ditambah apalah begitu. Nah terkait dengan MIC berarti mereka juga akan mengerjakan 13 course itu juga ya Mas Yuce, sehingga ya mereka akan mengerjakan sesuatu yang sama, tapi mungkin monggo dipoles dengan hal yang lain yang sekiranya memang itu membuat mereka tetap aktif di kegiatan ini. Toh ini adalah sudah tugas dari sekolah, dan sekolah memang wajib mengirimkan untuk kegiatan ini. Terima kasih. Oke, matur nuwun tambahannya Bu. Tambahi Pak Yuce. Tahun J, Pak Suko monggo. Pak Eko Arianto nggih. Menurut saya gini. Menurut saya kita lihat dari segi kemanfaatannya Pak. Umpamanya kalau kemarin sudah ikut, ini ikut lagi, ibaratnya kalau memang seperti yang barusan seperti Ibu tadi sampaikan tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi kalau umpamanya ada teman lain yang belum, menurut saya lebih baik itu diserahkan, karena ibaratnya sudah dapat lagi ya kan materinya sama. Nanti MSC pun kan mengerjakan sama lagi, apalagi kalau umpamanya dengan nanti akunnya sama, berarti kan otomatis tidak bisa mengerjakan 2 kali Pak ya, kan sudah maksimal itu nilainya umpamanya sudah keluar. Menurut saya kalau umpamanya dalam satu sekolah itu kok memang sudah tidak ada lagi, silahkan tidak apa-apa. Tapi kalau umpamanya masih ada, lebih baik diserahkan kepada yang belum. Jadi kan nanti saat penyerahan materinya itu lebih antusias karena memang dari nol, daripada mereka yang sudah pernah mendapatkan, tapi nanti dia mendapatkan lagi, biasanya ya kemungkinan besar yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya kemungkinan hanya dipandang saja, yaitu segi negatifnya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun Bapak Ibu, ini untuk terkait peserta ya. Kalau terkait peserta, mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak bisa dirubah lagi. Karena saya kemarin menyaksikan sendiri ya, teman-teman panitia, Pak Arif Hadi, Pak Edi Sutrisno, itu untuk metani peserta itu sampai lebur jam 1, jam 2 malam Bapak Ibu. Jadi kalau pelaksanaannya ini nanti hari Rabu, dan ini kita masih
menunggu data peserta baru lagi, saya kok agak khawatir ya. Semua pekerjaan tidak akan selesai karena ngopeni 10.000 guru se-Jawa Tengah itu tidak mudah juga Bapak Ibu. Ngoten nggih. Jadi mohon maaf untuk peserta ini tidak bisa direvisi. Terus kemudian terkait sertifikat ini saya Suaranya hilang Mas Ije. halo. Ya, koneksi saya terputus. Iya. Ya, mohon maaf, koneksi saya terputus. Ya, jadi begitu deh Bapak Ibu. Sampai mana tadi saya ya? Sertifikat. Untuk sertifikat nanti tetap akan yang dari Microsoft tetap akan saya keluarkan yang versi Microsoft. Saya rencana semula sih akan menggabungkan sertifikat ya. Artinya sertifikat yang dari Microsoft ya untuk Jawa Tengah ya hanya satu itu. Tapi melihat perkembangan seperti ini kan ada yang 1-2 sekolah atau lebih itu yang ternyata peserta kegiatannya ingin ikut lagi di kegiatan yang sama. Nah, ini tetap nanti akan saya keluarkan kalau begitu yang dari Microsoft dan yang dari Dinas Pendidikan. Itu sesuai dengan usulan dari Mas Arief Ferdianto. Begitu ya Bapak Ibu. Pak Yuda. Untuk masalah sertifikat. Nggih. Untuk sertifikat mungkin tetap jika bisa cepat mungkin alangkah baiknya dipercepat untuk dikeluarkan sehingga dari kita yang telah melaksanakan diseminasi itu sudah plong seperti itu Pak. Jadi tugas kita juga sudah selesai dan peserta juga sudah mendapatkan udah tenang seperti itu sih. Nggih, baik Pak. Nggih. Nggih ngoten nggih Bapak Ibu. Kita rencana selesai jam 10 ya Bapak Ibu. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 banyak banget yang masih bertanya. Baik, saya tambahkan ketiga penanya paling atas ya Bapak Ibu ya. Atau saya dispensasi sampai jam 10.15. Semoga ini 10.15 kita bisa selesaikan semua pertanyaan. Bapak Ibu tidak keberatan ya tambah 15 menit ya. Tidak menambahkan yang peserta boleh. Monggo silakan Bapak. Perkenalkan saya Fajar Pramono di kelas 8 tentang peserta Kak Iza. Untuk pendaftaran kan sudah ditutup, kemudian konfirmasi bahwa peserta sudah diterima atau berhak mengikuti itu lewat email yang dikirimkan emailnya peserta. Konfirmasinya di mana nanti? Mungkin itu aja. Ya, nanti langsung saja ya terkait peserta. Nanti peserta yang sudah mendaftar ini akan dikelompokkan berdasarkan kelasnya masing-masing di grup WA, Pak. Oh, langsung masuk grup. Iya. Termasuk Bapak sebagai trainer nanti juga tiba-tiba ada kelas baru di sana gitu. Begitu nih Bapak Ibu. Saya lanjutkan nggih. Nggih. Tambahan Pak Yuda. Pak Teguh. Dari Pak Teguh. Nggih. Saya Teguh Dutomo dari Purwodadi Grobogan. Jam 4. Begini Pak Yuda. Kemarin dalam pengusulan peserta itu saya itu dimasukkan dari sekolah. Kemudian malam itu saya terus di-invite masuk ke trainer ini karena memang kebetulan saya kan sudah dari guru inovatif dan alhamdulillah sudah diseminasi. Tapi saya waktu konfirmasi ke sekolah, Pak ini saya diikutkan peserta, padahal semalam itu saya ada WA untuk jadi trainer kelihatannya, tapi nggak tahu lah saya misalkan jadi trainer itu juga belum jelas saya itu TOT sudah lulus atau belum tahu. Maka terus akhirnya
terus nggak apa-apa Pak, ikut tetap dimasukkan saja. Nah ini kan kaitan dengan daftar peserta yang sudah tidak bisa direvisi lagi, kan otomatis nama saya juga masuk jadi peserta di dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti. Nah, itu bagaimana, dan dari beberapa teman tadi juga sudah menyampaikan kalau bisa segera mungkin untuk guru inovatif itu memang kejelasan untuk kelulusan dan sertifikatnya supaya kita juga lebih mantap dalam menyampaikan materi yang nanti akan kita sampaikan. Itu Pak, terima kasih dari saya. Matur nuwun tambahannya Pak Teguh Budi. Iya, ini terkait si peserta ya Bapak Ibu ya. Peserta memang tidak bisa direvisi Bapak Ibu. Kita perlu menghormati panitia yang bekerja lembur untuk pemetaan peserta ini. Nah, jadi kalau ada sekolah yang memasukkan trainer yang ada di sini sebagai peserta, nah nanti coba kita akan kaji lebih lanjut Pak untuk solusinya. Saya belum bisa menyampaikan hari ini. Nanti semoga sesudah ada diskusi dengan panitia kita bisa menjembatani masalah-masalah ini. Baik, untuk masalah peserta, masalah sertifikat, saya stop dulu pertanyaannya ya. Kalau ada hal yang lain yang ingin ditanyakan, silahkan Pak Antonio Sugeng. Pak Sugeng, ini mikrofonnya kurang jelas Pak. Di sekolah kami itu ada beberapa trainer Mas, ada 6. Apakah bisa nanti kolaborasinya itu dari sekolah yang sama untuk diseminasinya nanti begitu? Terima kasih. Ya, untuk pelatih atau trainer ini yang mengatur jadwalnya di Dinas Pendidikan Pak. Saya pun tidak tahu seperti apa ya. Nanti akan segera kita rilis sih. Bapak ada di kelas mana dengan partnernya siapa. Ya kami tidak bisa menjanjikan akan Bapak ada di dalam satu partnernya Bapak dalam satu sekolah gitu atau seperti apa, karena juga ini banyak banget yang harus dikerjakan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mohon maaf jika Bapak Ibu ada di kelas tertentu yang tidak sesuai dengan panitia sudah bekerja dengan cermat untuk plotting trainer ini Bapak Ibu ya. Betul? Oke, terima kasih Mas. Iya, Pak Albert yang untuk Pak. Mas itu tak tambahkan. Silakan. Untuk trainer dari Dinas Pendidikan Provinsi tidak mengatur satu kelas itu diampu oleh 2 trainer dari sekolah yang sama Mas. Terima kasih. Berarti partnernya jelas bukan dari satu sekolah yang sama ya? Iya, nanti dengan asumsi ketika dengan sekolah yang berbeda itu masing-masing bisa berpartisipasi aktif, kemudian bisa menjalin kerjasama. Karena kalau dari satu sekolah kan kadang nanti ini tak serahkan ini terus seperti ini. Iya. Kemarin fungsinya seperti itu. Terima kasih. Baik, matur nuwun seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Albert Hananto, silakan Pak. Oh, tidak ada respon. Baik, Pak Imron, silakan Pak Imron. Iya, terima kasih. Masuk Mas. Masuk Pak. Oke, atur suwun. Apa yang sudah disampaikan dari awal sampai sebelum saya sebenarnya semuanya sudah jelas Mas gitu. Jadi yang utama adalah kalau saya yang utama adalah ada kesamaan visi. Ada kesamaan visi untuk membantu teman-teman yang di lapangan. Dan kalau saya memang dari awal tidak SMA yang saya ampu sendiri yang saya laporkan diseminasi. Jadi
di SMA sudah jalan sebenarnya. Jadi tapi kita tetap kirim dengan harapan materi-materi yang belum kita sampaikan saat pelatihan intern itu nanti bisa dikuatkan dengan pelatihan yang tingkat Jawa Tengah. Kalau yang di cabang Dinas Wilayah 3 itu sudah kita mulai workshop yang kemarin tanggal 7 dan tanggal 13. Mas Yuda juga saya ikutkan di dalam. Jadi dari workshop itu harapannya memang mengarah ke TOT atau ke bimbingan teknis masing-masing sekolah. Jadi kalau yang di SMA rata-rata sekolah juga sudah melaksanakan secara mandiri. Tetapi memang perlu kita kuati untuk yang ada di tim kita yang di provinsi. Jadi kalau memang karena provinsi Jawa Tengah itu sudah menjadi pilot project-nya Microsoft seperti yang disampaikan Mas Sobet, maka kita harus bergerak bersama. Jadi masalah peserta itu memang kalau 10.000 susah. Kalau kemarin saja saya ngompilasi 1.000 peserta yang workshop saja juga sudah keladaan. Jadi kalau peserta monggo lah itu terserah di panitia, termasuk training, termasuk trainernya mau ditempatkan di mana, monggo semuanya di panitia, sehingga kalau kita hanya minta ini nanti tidak akan selesai, karena minggu depan kita sudah harus gerak. Yang kedua, kalau kita sudah berani ikut TOT di Guru Inovatif, maka mau tidak mau kita harus berani untuk menjadi trainer. Apakah nanti kita belajar bersama atau bagaimana, sehingga kita ditempatkan dimanapun, saya rasa tidak masalah. Yang dibutuhkan adalah materinya nanti kalau bisa disamakan Mas Yuja. Jadi artinya tim itu garis besarnya sampai mana. Kemudian yang MEC kan jelas. Kemudian yang di assignment itu sejauh mana. Sehingga kebermanfaatan di lapangan itu lebih masif. Kebetulan yang di Rembang sudah ada 1.000 akun Jateng Pintar, 1.500 akun Jateng Pintar yang guru. Jadi kalau di Rembang insya Allah jalan. Tapi ya masih tertatih-tatih karena saya hanya berenam atau bersepuluh dengan trainer yang dari Rembang. Jadi kalau masalah diseminasi apakah double apa tidak itu kok nomor belakang Mas. Yang penting itu bagaimana pembelajaran jarak jauh yang mau tidak mau kita laksanakan itu harus jalan dengan maksimal. Karena selama ini saya lihat masih ada beberapa yang masih menggunakan sarananya WA saja, yang hanya sebatas di GG saja. Itu kan juga kasihan anak-anak yang di lapangan. Maka yang dibutuhkan adalah yang praktis nanti di lapangan itu seperti apa, kemudian materi-materi yang akan disampaikan juga harus sama, dengan harapan antara trainer yang satu dengan yang lainnya tidak berbeda jauh. Nanti masalah elaborasi, masalah ada tambahan A, B, C, D itu kan masing-masing training sudah kita paham. Itu Mas Yuda, terima kasih. Matur nuwun Mas Imron tambahannya. Jadi ngoten nggih Bapak Ibu terkait program ini mari kita laksanakan dengan baik nggih, kita tambahan dari Pak Imron. Mas Yuda, saya karena hampir mirip seperti Bapak yang barusan, cuma usul saja sih. Mungkin untuk penyamaan ini mungkin bisa dimunculkan modul atau apa sehingga menyamakan kita semuanya materi. Dan nanti kan setelah kita mau di TOT-kan lagi kan, disalurkan lagi biar pegangannya juga sama. Sehingga nanti yang ditakutkan nanti berbeda antara kelompok satu dengan yang lain. Kalau dengan modulnya sama otomatis kan ibaratnya pegangannya sama. Itu hanya usulan aja Pak. Terima kasih. Oke, betul Pak. Nanti materi akan kita samakan Pak. Segera saya publish materinya guys. Tadi saya sudah sampaikan materi intinya adalah Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu nanti akan berkecimpung atau nguplek semua ya di Microsoft Teams itu sih. Jadi ya nanti detailnya akan saya berikan. Ya Bapak Ibu, ngoten. Ibu Nisa Pak Yuda. Pak Albert, gimana Pak? Pak, tadi hanya konfirmasi saja Pak. Sebentar tadi kalau yang kami yang ikut peserta TOT Guru Inovatif itu yang sudah melakukan diseminasi mendapat sertifikat dari Microsoft, dan yang ini program ini akan mendapat sertifikat sebagai trainer dari provinsi begitu Pak? Iya, betul Pak. Sebagai narasumber. 2 sertifikat ya Pak? Iya. Iya Pak, terima kasih. Selamat siang Pak.
Ini Bu Mahkamah, silakan Ibu. Bapak mau tanya, kita kan sebagai trainer pasti juga diberikan akses sebagai admin, nggih. Soalnya kan ada beberapa peserta yang lupa password seperti itu. Terus kalau kita mesti minta bantuan ke master trainer kita, itu kan prosesnya kan akan lebih lama. Apakah kita diberikan akses sebagai admin, nggih, Pak? Oke, Bu Mahkamah. Ini dari Jateng Pintar itu sudah ada aplikasi untuk lupa password, Bu. Jadi ini sedang sudah ada, nanti saya uji coba dulu internal. Kalau sudah beres, pesertanya itu jika lupa password nanti tinggal memasukkan hal-hal tertentu untuk bisa mereset password satu. Tapi jika dirasa ya, jadi sudah ada aplikasi, Bu. Nah, tapi Bapak Ibu jika menurut saya ini saya mute semua dulu nih. Nah, tapi jika Bapak Ibu nanti dengan reset password itu kok pesertanya masih bingung, nanti Bapak Ibu di panitia akan ada satgas lupa password begitu di masing-masing KCD. Nanti kita infokan untuk KCD 1 ke sini, KCD 2 ke sini, begitu ya, seperti itu nggih. Ya, semoga tidak banyak yang minta bantuan reset password. Semoga semua nanti bisa mereset passwordnya sendiri dengan aplikasi yang kita bangun ini. Begitu nggih, Bu Mahkamah? Nggih, Pak. Sami-sami. Nggih, ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah 10.15 pertanyaan dari Pak Teguh Budi Utomo. Tadi sudah ya, Pak ya? Sudah, tapi belum ada jawabannya. Artinya itu ya itu tadi masalah peserta tadi kan saya juga dimasukkan ke peserta, padahal saya ditarik di trainer yang akan ada kegiatan ini gitu loh. Iya. Oke, berarti sementara yang dari sekolahnya Bapak hanya 14 kan yang dilatih nanti? Iya. Iya, betul gitu. Iya. Baik. Satu lagi Bu Sri Wahyuni, silahkan Ibu. Mas Ica. Khusus yang jadi trainer, tapi kemudian beliau diusulkan dari sekolah, mungkin karena ini nggak banyak, hanya sedikit, itu bisa japri ke saya aja, trainernya siapa, kemudian diganti siapa gitu aja. Nanti saya yang di grup WA yang saya rubah. Oke. Nah, itu sudah ada jawaban ya? Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Mohon maaf Bapak Bu, ini pertanyaan terakhir dari Bu Sri Wahyuningsih ya. Sesudah itu kita akan close rapat ini. Silakan Ibu. Oke, baik, tidak ada respon. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Dwi Hilga. Oh, tidak ada respon juga. Baik, karena tidak ada ini, mohon maaf Bapak Ibu, waktunya kita sudah melebihi 15 menit dari waktu yang kita tentukan. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk waktunya. Jadi semoga ini nanti bisa memberikan gambaran awal tentang program kegiatan kita. Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu merasa perlu untuk kita berkoordinasi lagi, maka nanti kita akan berkoordinasi untuk bahas satu hal. Tapi saya rasa ini sudah lengkap semua, kita sampaikan, kita bahas. Dan Bapak Ibu nanti pelaksanaan tanggal 29, Bapak Ibu bisa hadir di pembukaan dan mulai materi dengan mengajak pesertanya masing-masing. Begitu aja Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian. Mas Arif Edi mungkin ada mau menambahkan sesuatu sebelum kita selesai? Cukup Mas, sementara. Cukup ya, baik. Sudah cukup semuanya Bapak Ibu. Daftar hadirnya saya download dulu. Recordingnya saya stop. Nah, Bapak Ibu terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kerjasamanya. Untuk update informasi akan saya sampaikan melalui grup WA kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi semuanya.